Ayo masuk ke depan dulu, nanti aku di depan sendiri. Ini tak kunci dulu. Oke. Masuk. Oke guys, sekarang saya udah ada di dalam goa apa nih mas? Gua Jepang. Jepang, salah satu peninggalan sejarah penjajahan Indonesia. Kita bisa lihat di sini ada patung, mungkin ya buat inilah pokoknya. Ayo. Orang kita jadi yang kerja orang Indonesia tapi di bawah pimpinan Jepang ya. Ini pun menggambarkan karena bikinku adalah Romusa atau kerja paksa. Mungkin Romusa lebih tahu panjenengan semua daripada saya. Kita hanya sekedar menyambung lidah sesepuh kami yang ikut galih gua Jepang. Ini kan lumayan panjang, jadi hampir 1 kilo kan. Makanya mati lampu panjang gak usah bentar-bentar, udah hal biasa. Ayo sambil berjalan ya. Ayo guys, kita lanjut. Di kalau untuk ini apa Sembunyian ya. persembunyian dari itu ya Nippon Ya. Ini kan juga ada penyangga nih. Pakai balok karena lamanya usia kan kampung. Nah ini mulai membentuk kamar-kamarnya. Ini namanya pos penjagaan ya. Yang kemarin bulannya Mister Tukul di sini. Bersamaan dengan kamar yang ini. Nah ini yang namanya Romusa atau kerja paksa. Jadi hanyalah orang-orang kita yang bekerja dengan alat seadanya. Walaupun sekarang hanya patung untuk rekayasa biar kita cerita tuh ada gambarannya. Karena Bu Jepang dibangun tahun 42 gawe pasti selesai jadi 1 tahun. Tujuan Bu Jepang tempat persembunyian bunker ya. Ini sangat nyata, sudah rekasa tanpa dibayar. Ini adalah mulanya seperti ini. Ini penyiksaan atau ruang penyiksaan. Orang dari dulu sampai sekarang orang yang kerja keras seperti ini terus makan yang cukup kenyang ya. Tapi nek makan kita nggak kenyang bagaimana perut kita. Tapi nek dulu Jepang tidak mau tahu. Ayo kerja. Cepat terampung yang cepat umputan. Karena tujuan ke Jepang adalah tempatnya umputan. Ini kan panjangnya kamar itu 20 meter. Ya, jadi nggak beda. Makanya nggak dan siapapun orangnya masuk tanpa dipandu nek mati lampu gak punya senter tidak akan bisa keluar. Tidak pandang bulu siapapun orangnya. Nggak saya, nggak jenengan, temanku tetap ketapakan. Ya, karena apa? 1 banyak cabangnya, 2 tuh masya Allah gelapnya malam masih ada bintang. Tapi gelapnya nang gua Jepang tidak ada apa-apa. mereka di bawah tanah ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Oke guys, kita baru setengah jalan dan seperti itu penjelasan dari sang penjaga. Kita lanjut ke perjalanan selanjutnya. Nanti di sana tuh ada jalan lagi banyak Pak. 100 meter. Kalau lewat sini bisa, tapi nanti nggak ketemu tembus. Nanti ada pembuangannya. Jadi di sini ada jalan panjangnya itu ya pokoknya tidak tahu ya saya. Cuma kata pemandu itu ketika kita nanti di sini bila tidak ada pemandu, bahkan ada pemandu pun kita tidak bisa untuk keluar lagi. Guys, kita sekarang ke ini kayak gini pembantaian. ini menggambarkan ini adalah seorang pahlawan. Hanya tidak dikenal ya, tapi ternyata yang meninggal dibuat sangat luar biasa. Berarti ini pahlawan sini Pak. Ya ini kan orang-orang kita, ini pribumi, ini kita tentaranya ya. Kita hanya bekerja seperti ini, sudah kayak gini, sudah males disiksa, nggak bayaran, makan pun mangan. Ini ngapunten nek cerita ini salah adik-adik jangan menyalahkan saya. 42 saya belum ada, burung lain. Hanya kita menyambung lidah atau estafet. Ya zaman sekarang, zaman kemudian turun menurun. Saya kira yakin cerita ini tidak akan bohong bagi saya. Walaupun kami nggak tahu baiknya, tapi ada ceritanya. Dulu saksi hidupnya pada waktu sehat orangnya kan dulu kita menyontak ceritanya. Bapak seperti apa sejarah gua Jepang biar aku tahu.
dia cerita keluarnya walaupun SD pakai keluarnya oh gini apa betul ruangan ini betul karena dia persis dia orang itu cacat ya kata beliau itu kena selirikan ya tembus mungkin mati dilalah walaupun mati dilalah namun sendiri seperti satunya cek ini ya inilah tempatnya di sini sambil berjalan. Guys, kita lanjut ke spot selanjutnya. Pintu ini dulu untuk mengeluarkan orang yang meninggal dan tanah galian sini berapa ribu meter kubik tanah pirak wong sing mati jere wong gemeneku kan ngetoke majid betul karena awal mulanya bikinkan dari sini bukan dari depan yang tadi masuk di sini kan bukan belantara jadi kata sesepuh kami kalau bikinnya langsung dari sana tuh ketahuan Pak karena bikin gua sudah ada kebun teh teh tinggalannya seorang Belanda pergi Jepang masuk bikin gua ini dengan cara membuka ini sudah bohong aja mereka lebih tahu daripada saya ya. Ayo kami jalan. Jadi pintu utama yang dibikin di gua ini tidak yang tadi pertama kita masuk ternyata di sini dengan alasan agar tidak diketahui oleh pribumi mungkin atau yang lainnya maksud. Lanjut. Tempat penyimpanan alat atau penyimpanan dulu tuh ceritanya untuk meletakkan senjata tuh di sini maka dinamakan gudang senjata. Dulu selama 1 tahun tuh hanya obor 42 tuh nggak ada listrik masuk desa Kalibur serba manual. Bayangkan yang tidak tahu katanya semen itu nggak ada semen hanya murni cerdas seperti ini. Ini sudah 78 tahun usia Jepang. Tapi saya mandu lebih dari 15 tahun sampai detik ini saya mengantar bandar belum pernah ambil. Selanjutnya tidak tahu semua dari maha kuasa kami tidak bisa menjamin ya kata Quran sudah kun fayakun ambil orang yang orang ini kan jadi saya tapi alhamdulillah sampai detik ini masih sehat. Iya Pak, berarti mau nanya ini tuh gudang senjata dari Jepangnya apa? Jepangnya. Iya, jadi bukan untuk menumpuk tapi telahan orang Kalibur dulu tuh senjata ditaruh sini dari dinamakan gudang senjata. Jadi sama alat-alatnya itu yang mahal, yang tinggi mau pulang ditaruh di sini. Senjata pribumi itu disita di sini. Iya, itu bukan pribumi senjatanya orang Jepang. Karena pribuminya nggak punya senjata, nggak punya. Berarti dia di sini berapa tahun Pak? Orang Jepang itu menjajah kita? Menjajah kita kan cuma 3,5 tahun, tapi begini ini kan 1 tahun. Ya jadi konon ceritanya Jepang itu yang ngatur hanya 6 tentara Jepang gak banyak tapi yang setiap harinya kan ada 70 orang 50 orang tergantung berangkatnya tapi dia takut kepada 6 orang karena 6 orang kan punya senjata kita cuma punya kebal. Nah logikanya orang 6 dilawan orang 10 kayak wani ya kan seberapa abote tapi kan hanya menangnya tuh punya ini tetap kita ngalah kata orang dulu tuh daripada kita melawan ya nanti mati duluan lebih baik kita udah yang penting kita hidup padahal orang dulu tuh tanya sama temannya gimana nggak tahu ya percuma makanya saya penasaran ya jadi kalau tahu pun ya ini yang kita kenang itu sejarahnya loh bukan buahnya nah, ada buah dan ceritanya sejarah itu otomatis ada ya ada tujuannya bikin buah untuk apa nggak mungkin jangan bikin rumah aja untuk ya kan nah itu seperti itu ya. Jadi ini jalur keluar Pak? Ya jalur keluar tapi masih panjang ini kamar-kamarnya terus sebelah kamar komandannya ini dulu tuh kamar itu dulu ada pintunya karena lamanya usia kan rapuh pakai bawah alasnya pakai karung goni nggak ada tikar zaman dulu 42 tuh nggak ada tikar adanya karung goni ya berarti buat persinggahan ini doang ya? Ya untuk istirahat lah sebentar ya. Ini adalah untuk ruang sidangnya nih atau ruang rapatnya orang Jepang di sini kan dulu tuh ceritanya tuh dulu ada mejanya bukan meja mewah hanya balok biasa karena ini sekarang tempat untuk ibadah ya sholat tapi zamannya orang dulu nggak semedi apa lakuin tapi sekarang ya kadang masih banyak yang lakuin karena semua punya keyakinan masing-masing terus sebagai teman menghormati sholat ya syukur alhamdulillah ritual ya syukur alhamdulillah karena punya keyakinan masing-masing yang penting baik
Ini kemarin juga Mr. Tukul melukis alam gaibnya oleh patinya tuh di sini. Jadi jam tengah 11 malam, karena kali kulo satupun pengunjung tidak ada yang boleh masuk, hanya pemandu dengan punya dia saja. Ya, tempatnya di sini. Makanya anak dengan kepengen lihat alam lukisannya, tuh di kafe ada resto Fandi Jongki. Yang lukisan dari Tukul itu Mr. Iya, jadi kalau nggak salah gini, wanita Indonesia itu diperkosa sama tentara Jepang, setelah diperkosa dibunuh. Ya, pakai pedang, yang membunuh ikut bunuh diri juga pakainya pedang. Jadi wanitanya telungkup kayak gini, pedangnya masuk gini, itu gambarnya. Jadi kayak gini. Bunuh dirinya kayak gini. Setelah wanita ini meninggal, kita tinggal bunuh diri, pakainya pedang ini. Yang dilukis. Kalau nggak salah karena paling penyakit, ya kaosnya juga ada, bukan top mata ya. Yang tidak pemandu nggak akan punya. Ya ini bukan dijual belikan. Ya, jadi seperti itu. Ya, tidak akan dijual belikan. Selain pemandu ada pemandu paling umum hanya satu kita yang pada pemandu 4. Oke, ternyata di sini lokasi ini udah dikunjungi oleh salah satu TV nasional acara Bukan Empat Mata. Jadi di sini itu pernah jadi tempat syutingnya Trans 7 bukan 4 mata. Mungkin kalian bisa lihat di channel YouTube-nya Trans 7 bukan 4 mata. Entah tahun berapa saya lupa. Tapi kita akan lanjut ke luar, jalan keluar. Nanti setelah pulang nanti dengan punya kesan ya, kan kesan di Jepang tuh nanti dengan apa kan nanti di video ini kan dengan tahu sama teman-teman bisa tanya, teman-teman kesannya di Jepang tuh seperti apa? Nanti yang teman-teman bisa menjawab kesannya di gua tuh apa sekarang yang kita lagi jalani. Ini apa air ini? Ya, ini anu tadi itu. Dari itu udah ada di sini. Kalau ini bikinan sendiri. Bikinan sendiri. Ya. Nah, kalau yang bentuk-bentuk kayak gitu bikinan sendiri. Ya. Yang pusing itu dikasih bodrek. Tapi kan lewatnya lurus sana ya. Itu pusing kasihan kasih bodrek. Diberi hutang katanya. Pance oye. Iya. Silahkan. Jadi yang tanya siapa? Monggo silahkan. Ini ada. Saya nanti mau tanyakan siapa, pesan saya bagaimana. Lihat biar ada ceritanya dengan seperti ini. Halo, assalamualaikum. Kita baru kelar masuk dari Goa Jepang yang ada di Kali Goa. Ya, kesan pesannya alhamdulillah lah. Kita bukan sekedar hanya wisata, tetapi ada pembelajarannya juga. Karena kita wajib sebelum kita tahu masa depan, pasti kita harus tahu masa lalu. Oke. Tetap stay tune. Asal jangan. Dari saya pesan-pesannya mungkin untuk para generasi muda ya, biar lebih peduli lagi akan peninggalan-peninggalan sejarah di tanah air, mungkin ya kayak seperti ini Goa Jepang itu, peninggalan orang Jepang ya, yang tinggalkan untuk tanah kita Indonesia. Situ aja stay tune terus, tetap di YouTube-nya siapa? Ian. Udah. Berangkat sampai pulang Komen, pokoknya good lah. seperti yang Sukses buat Diana Ded ketemu channel. lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe. Selamat jalan, monggo hati-hati. Lagi sama saya Jesse Burman. Tadi kita habis muter-muter nih sambil foto-foto ngeliat gua, tentang sejarahnya, tentang ini, terus foto-foto di kebun teh juga. Dan sekarang kita mau menuju ke mana? Resto ya. Resto yang ada lukisan dari Kang siapa? Kang Solepati. Kang Solepati yang waktu itu menggambar di Goa Jepang. Oke. Menggambar makhluk-makhluk halus di Bukan 4 Mata. Pokoknya saksikan terus, jangan pindah channel lah. Mantap. Ya jangan skip juga. Nanti kita menuju ke sana. Pengen tahu lukisannya. Cepat ya. Stay tune. Assalamualaikum. Oke. Kembali lagi bersama saya juga. Ini lukisan yang digambarkan oleh Kang Solepati. Solepati
yang ada di Gua Jepang. Ini waktu kapan, A? Udah lama sih. Udah lama. 2015. Oh, 2015. Itu acara apa? Empat mata ya? Mister Tukul ya? Jalan-jalan. Udah dipajang ya tadi. Dipajang di kafe bawah sih sebenarnya. Iya. Lawan coba lagi bersihin. Orang mau pegang enggak apa-apa. Mau diambil.